Gus Dur Ki Abdurrahman Wahid dulu pernah mengatakan bahwa silsilah nasab saya ini bertemu dengan Bung Karno pada Syekh Maulana Ishaq At-Tabardi. Quraisy. Berarti Bung Karno itu juga lahu hazun min Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para subscriber sekalian, para teman-teman, para pemirsa semua, mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berada di bawah naungan barokah, rahmat dan syafaatnya baginda Rasulullah SAW fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman subscriber, para pemirsa sekalian, pada kali ini kita akan mencoba untuk menggali makna dan mencari arti yang tersembunyi dari apa yang disampaikan dalam himbauannya Ketua Umum PBNU, yakni Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mata'anallahu bituli hayati, adalah atharun nubuwah hissan wa ma'nan. Jambiah ini adalah jejak, adalah labet dari nubuwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ajak kepada semua nabiin untuk meyakini hal ini, karena pertama, para muassis Nahdlatul Ulama, para pemimpin Nahdlatul Ulama, yaitu para ulama kita, kiai-kiai kita ini, bukan hanya pewaris ajaran, bukan hanya pewaris dari semangat, nilai-nilai dan lain sebagainya dari Rasulullah SAW. Beliau adalah pewaris dari nutfah nubuwah. Ini keyakinan kita. Kita yakin bahwa di dalam diri Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari ada nutfah nubuwah. Dalam diri Kiai Abdul Wahab Fasfullah ada nutfah nubuwah. Kiai Bisri Samsuri, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Asad Samsul Arifin, dan kiai-kiai kita semuanya membawa nutfah nubuwah. Kalau ada yang nanya mana catatan silsilahnya, kita tidak butuh catatan silsilah. Kenapa? Karena kita sudah menyaksikan sendiri seumur hidup sepanjang sejarah barokah dari nutfah nubuwah itu untuk umat ini. Bagaimana mungkin sebuah organisasi yang 100 tahun yang lalu didirikan hanya mungkin 30 orang atau berapa, tiba-tiba sekarang sudah diikuti oleh 59,2% dari seluruh penduduk muslim Indonesia, dan itu berarti sekurang-kurangnya 140 juta orang. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari athar nubuwah. Dan athar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Dan kita tahu sejak dulu, walaupun saya ini orang Jawa dan mungkin sebagian besar di sini orang Jawa, kita tahu bahwa diri orang Jawa, orang Nusantara ini senang untuk tabarruk
dalam perjodohan dengan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan para pembesar Quraisy yang datang ke Nusantara ini sejak awal masuknya Islam di Nusantara. Maka saya yakin bahwa ini banyak di antara yang datang di sini ini, walaupun dibilang orang Jawa, saya yakin ada hazun min Quraisy pada diri setiap orang di sini. Apalagi orang Madura, apalagi orang Madura. Lebih-lebih lagi kita tahu bagaimana tradisi yang kita hidupi selama ini. Gus Dur Ki Abdurrahman Wahid dulu pernah mengatakan bahwa, katakan silsilah nasab saya ini bertemu dengan Bung Karno pada Syekh Maulana Ishaq At-Tabardi. Quraisy. Berarti Bung Karno itu juga lahu hazun min Quraisy. Karena Bapak Ibu sekalian, ini soal keyakinan, mau percaya mau tidak terserah. Tapi ini keyakinan, dan ini sebetulnya saya yakin bagian dari thariqah Nahdlatul Ulama, bahwa di dalam masyarakat Muslim, di tengah-tengah Darul Islam, barang siapa diberi bagian kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangat bisa diyakini bahwa di dalam dirinya ada hazun min Quraisy. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, dan beliau menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, al-a'immah min Quraisy. Ini Sayyidina Abu Bakar. Al-a'immatu min Quraisy. Baik teman-teman sekalian, di sini saya telah mengambil beberapa poin dari dawuhnya beliau, yaitu yang pertama barokah atharun nubuwah, ya. Kemudian poin yang kedua adalah nutfah nubuwah, haddun min Quraisy. Nah, kemudian yang ketiga, kita tidak butuh catatan silsilah dan nasab para ulama, para kiai yang telah berjasa mengislamkan bumi Nusantara ini, karena kita sudah merasakan daripada barokah-barokahnya. Jadi kata beliau pada poin yang ketiga ini, rangkuman saya ini ya, kalau ada yang bertanya mana catatan nasabnya, kita nggak butuh catatan nasab itu. Artinya apa? Artinya nggak penting catatan itu. Yang penting adalah pembuktian dari sikap dan perbuatan. Nah, kemudian poin yang keempat dari apa yang bisa saya rangkum dari himbauan beliau ini, ya, Wali Songo itu datang mengislamkan tanah Nusantara ini dan menikahi putri-putri pribumi Nusantara. Nah, ini 4 poin ini yang kita akan bahas teman-teman sekalian, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut paham saya, ya, 4 poin ini yang saya rangkum ini bisa tidak diterima oleh para habaib itu, ya toh, di mana mereka itu selalu mengaku bahwasanya yang mengislamkan tanah Jawa ini adalah leluhur mereka, yang akhirnya Wali Songo pun ditarik silsilahnya sama mereka masuk ke dalam
ruang lingkup keluarga Ba'alwi. Padahal fakta dan realitanya Wali Songo itu bukan keluarga Ba'alwi. Wali Songo itu bukan keturunan Alwi Amal Fakih dari Abdul Malik, bukan. Itu kan hanya perkiraan dari para sejarawan-sejarawan, dan itu pun sejarawannya sudah kita bahas pada konten yang sebelumnya, yaitu orientalis Belanda Van den Burg yang bekerja sama dengan MDRA gitu loh. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Nah, kemudian ya, selama ini yang selalu mempertanyakan, mempermasalahkan masalah buku nasab, catatan silsilah sah dan tidaknya, itu siapa kalau bukan mereka yang selama ini mempersoalkan tentang nasab, tentang buku catatan silsilah dan juga resmi dan tidaknya. Kalau tidak dicatat di MDRA berarti itu palsu, karena MDRA ini adalah satu-satunya ya lembaga yang menjaga kemurnian silsilahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau ada lembaga yang lain itu palsu katanya. Nah, itu yang ngomong begitu siapa? Nah, jadi dari himbauan Kiai Yahya Khalil Stakuf itu, dari 4 poin yang saya rangkum tadi, yang pertama barokah atharun nubuwah. Nah, jadi Indonesia ini adalah pusat daripada barokah atharun nubuwah di akhir zaman. Buktinya umat Islam terbesar di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia ini ya ada haddun min Quraisy. Kenapa? Karena kita rasakan barokahnya di sini. Di Indonesia ini bukan main, luar biasa kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Itu nggak perlu saya panjang lebar untuk membicarakan itu. Ya. Cuman yang paling kuat dari haddun min Quraisy itu, dari atharun nubuwah itu adalah nutfah nubuwah, di mana dulu para pendakwah-pendakwah Islam dari zaman awal sampai akhirnya kita kenal dengan sebutan Wali Songo itu, di mana para beliau-beliau ini menikahi putri-putri pribumi Nusantara sehingga melahirkan anak cucu yang berasal dari nutfah nubuwah yang dibawa oleh Wali Songo. Karena Wali Songo itu kita yakini, kita percaya berdasarkan manuskrip dan pengakuan seluruh nakobah internasional, Wali Songo adalah bagian dari anak cucu keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengutip makolahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk sebagai penguat dari apa yang beliau utarakan, yaitu al-a'immatu min Quraisy, ya, kepemimpinan itu dari sisi Quraisy. Artinya apa? Tidak mungkin orang itu bisa menjadi pemimpin kalau tidak punya haddun min Quraisy, bagian daripada darah Quraisy. Nah, ini luar biasa teman-teman ya. Nah, cuman saya cukupkan sampai di sini karena videonya terlalu panjang gitu kan ya. Jadi nanti kita potong menjadi beberapa episode. Jadi kita nanti akan rangkum lagi menjadi beberapa poin dari ceramahnya Ketua PBNU. Mudah-mudahan apa yang bisa kita diskusikan pada konten kali ini bisa mendatangkan manfaat dan barokah, menambah pengetahuan dan kefahaman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.